Kita tahu teman-teman supporter dan para pencinta bola bahwasanya laga uji coba ini laga uji coba ini adalah laga untuk istilahnya pemanasan sebelum menghadapi timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia di tanggal 6. Dan menariknya seperti yang saya katakan tadi bahwasanya Yance Sayuri harus mengalami cedera, dan ini mengurangi kekuatan timnas Indonesia, karena Yance Sayuri ini kita tahu bersama bahwasanya dia sudah beradaptasi dengan pemain-pemain lain di timnas Indonesia. Sementara teman-teman supporter dan para pencinta bola, Yance Sayuri ini cedera di laga latihan, bukan laga uji coba, dan yang ini patut diwaspadai oleh STY ketika menghadapi Tanzania besok jangan sampai ini berakibat pada laga uji coba nanti Kita tahu bersama laga uji coba ini perlu teman-teman supporter dan para pencinta bola ketahui bersama bahwasanya laga uji coba melawan Tanzania ini laga persahabatan ini tidak masuk dalam agenda atau perhitungan poin dari FIFA. Entah Indonesia itu menang ataupun kalah, Indonesia tidak akan mendapatkan poin apa-apa. Ini hanya semacam laga pemanasan sebelum menghadapi timnas Irak. Nah, kalau saya melihat tadi apa yang terjadi dengan Yance Sayuri dengan laga ini, sekali lagi saya katakan STY perlu mengevaluasi, perlu memperhitungkan matang-matang apa strategi apa dan apa yang harus dilakukan melawan Tanzania ini. Karena yang ditakutkan teman-teman supporter dan para pencinta bola, yang ditakutkan adalah terjadinya cedera di laga uji coba ini, seperti yang terjadi di Yance Sayuri. Dia baru melakukan pemanasan atau latihan kemarin dan sudah mengalami cedera. Jangan sampai di laga uji coba nanti, yang sebenarnya laga uji coba ini tidak punya pengaruh apa-apa baik ranking FIFA Indonesia, dan ini artinya jangan sampai di laga uji coba ini kita menurunkan full tim dan terjadi cedera pemain, dan ini pastinya akan menyulitkan timnas Indonesia untuk mengadaptasikan diri atau menyembuhkan cedera sebelum laga melawan Irak. Ini pastinya Sintayong akan memanggil pemain baru, dan ini jika Sintayong memanggil pemain baru, pemain yang dipanggil adalah pemain istilahnya belum pernah bergabung dengan timnas Indonesia, maka ini akan merepotkan dari Sintayong, karena dari segi adaptasi pastinya berbeda. Pemain yang sudah biasa beradaptasi dengan teman-teman pemain lain itu akan berbeda dengan pemain yang baru masuk ke timnas Indonesia, dan inilah yang perlu diwaspadai oleh tim Sintayong teman-teman supporter dan para pencinta bola karena kenapa, jika Indonesia atau timnas Indonesia di laga ini mengalami masalah mengalami misalkan cedera pemain pemain-pemain timnas kita tentunya ini akan merugikan timnas ketika berhadapan dengan timnas Irak akan merugikan sekali melawan timnas Irak. Saya pikir mungkin teman-teman supporter punya sudut pandang lain, tapi kalau menurut saya selaku supporter di channel saya ini, saya katakan bahwasanya Sintayong dan para timnya harus mengkalkulasi laga ini dengan baik. Jangan sampai pemain-pemain kita terpancing untuk bermain full tim, istilahnya full tenaga bermain dengan kekuatan penuh dan lupa kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Dan ini yang kita takutkan, karena ini sudah terbukti pada Yance Sayuri kemarin yang baru
melakukan latihan tiba-tiba mengalami cedera, dan ini sangat-sangat berbahaya bagi timnas Indonesia, karena kita harapkan bersama teman-teman supporter, mungkin teman-teman supporter punya sudut pandang lain terkait analisis yang saya lakukan ini, ya, bahwasanya timnas Indonesia atau Sintayong harus mengkalkulasi dengan baik pemain-pemainnya diturunkan di laga uji coba ini, dan apakah pemain itu akan bermain dengan Sparta, artinya pemain itu akan bermain dengan full kekuatan, ataukah hanya sebagai laga biasa saja dan tidak mengandalkan fisik atau melakukan tackle-tackle yang berbahaya, menghindari kontak-kontak yang berbahaya dengan pemain Tanzania, karena kita takutkan ketika pemain-pemain kita melakukan adu kontak tiba-tiba mengalami cedera dan membuat timnas kita kekurangan pemain menghadapi timnas Irak. Padahal kita tahu bersama bahwasanya laga yang terpenting nantinya adalah laga kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Irak, ya, melawan timnas Irak ini. Kenapa demikian teman-teman supporter dan para pencinta bola? Timnas Irak ini adalah laga penentu Indonesia apakah dia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia atau tidak. Di laga kelima ini, di putaran kedua ini melawan timnas Irak di Gelora Bung Karno, ya, jika Indonesia memenangkan permainan nantinya melawan timnas Irak, maka Indonesia dipastikan akan lolos ke putaran ketiga. Makanya saya katakan Indonesia, Sintayong bersama pemain harus mengkalkulasi dengan baik, ya, ketika berhadapan dengan Tanzania, dan menjadikan pelajaran yang terjadi kepada Yance Sayuri yang kemarin baru mengikuti latihan tiba-tiba mengalami cedera. Nah, inilah yang perlu dijaga oleh pemain maupun Sintayong, sehingga laga antara Tanzania melawan Indonesia betul-betul laga pemanasan, bukan laga yang, ya, istilahnya menunjukkan kekuatan timnas Indonesia secara full team atau secara dari segi permainan. Karena kalau yang kita takutkan, ya, seperti yang saya katakan tadi, adalah cedera pemain, karena ini akan merugikan timnas Indonesia nantinya ketika berhadapan dengan Irak, ketika pemain timnas kita mengalami cedera di laga ini, ya. Saya pikir teman-teman supporter dan para pencinta bola, inilah sudut pandang saya versi komentar supporter bola 62 terkait dengan laga uji coba melawan Tanzania ini dan apa hubungannya dengan laga melawan Irak nantinya. Dan Indonesia harus menjadikan pelajaran Yance Sayuri yang kemarin mengalami cedera itu harus dipertimbangkan dengan baik oleh Sintayong dalam memilih pemain untuk menghadapi uji coba ini, dan instruksi Sintayong dalam menghadapi Tanzania, sehingga para pemain tetap dalam kondisi fit dan tidak mengalami cedera di laga ini, sehingga bisa membela timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Irak di laga penentuan kualifikasi Piala Dunia di grup F untuk lolos ke putaran ketiga, ya. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, jika teman-teman supporter dan para pencinta bola punya sudut pandang lain terkait dengan apa yang saya sampaikan, silakan dikomentari di kolom komentar sudut pandangnya yang mungkin berbeda dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam sepak bola, salam pencinta bola, salam supporter bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriyadi di channel komentar supporter bola 62. Ya, teman-teman supporter, sekali lagi saya katakan bahwasanya
Di channel inilah teman-teman supporter bisa mengeluarkan sudut pandang yang berbeda melalui kolom komentar. Jika apa yang saya sampaikan di berita-berita bola yang saya sampaikan tidak sesuai dengan sudut pandang teman-teman supporter, silahkan dikomentari di kolom komentar. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan ya laga uji coba tim nasional Indonesia melawan Tanzania besok di tanggal 2. Dan menariknya Yance Sayuri sebagai bek andalan tim nasional Indonesia 1 tahun terakhir ini harus dicoret dari timnas Indonesia karena dalam latihan kemarin Yance Sayuri mengalami cedera. Dan ini menarik teman-teman, kalau kita lihat antara laga uji coba maupun latihan, ya ini menjadi catatan tersendiri buat PSSI maupun Sintayong ya untuk berhati-hati di laga uji coba besok melawan Tanzania di tanggal 2. Karena kenapa teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya kita tahu bersama di laga uji coba nanti melawan Tanzania, ya